menit kita berikan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Moderator. Kami sebetulnya adalah gadang ketek yang mungkin dari Pasaman. Mulai dahulu kami sangat tahu sekali bagaimana randai di Kipano, di Pasaman, ataupun Ronggeng. Tetapi selama ini, ya selama kami tidak di Pasaman, mungkin 18 tahun di tentara, karena sekarang kami mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati, sangat sering sampai Karau, Empat Tunggul, Dua Koto, Tigo Nagari, Ambo Caliak, mungkin kesenian ini yang akan kurang. Sesuai dengan visi kami dengan Pak Yusuf, mungkin nan mudo Ambo nampak dan Ambo dari si muda kita latar belakangnya sangat terbelakangi. Kenapa? Karena lebih menyukai semacam dangdut ataupun misal daripada randai ataupun saluang. Ini sangat jelas dan terbukti. Kami ke kampung-kampung lah lupo dan mudo-mudo jo saluang jo randai. Kami tergerak hati kami apabila saya menjadi wakil bupati, Yusuf Lubis menjadi bupati. Yang pertama program unggulan kami bagaimana kesenian daerah akan kami angkat, bagaimana Pasaman tahu di Sumatera Barat kesenian randai sangat dulu itu sangat bagus. Tetapi sekarang kami sangat sedih dengan keadaan dan kondisi Pasaman yang ada sekarang. Untuk itu makanya kami siap memundurkan dari tentara, bagaimana memajukan Pasaman terutama dari kesenian ini, karena kami sangat tahu persis baik itu di Dangari Jamba, Raja Wali dulu pernah tasabui namanya, tetapi sekarang mungkinlah angok-angok bawang kalau bahasa awaknya. Kalaupun di Tigo Nagari pun bentuk itu jo, karena angok bawang kalau bahasa Minangnya, karena angok dapat ayah barasiah kancang lo bawang balik. Kini karena awak bawang, saya siap memberikan air bersih kepada randai ataupun untuk kesenian di Pasaman ini. Sebagai jiwa muda, sebagai hati muda, saya sampaikan kepada Bupati terpilih Saullah Lubis nanti, kesenian Pasaman harus yang pertama di Sumatera Barat sebuah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Atos. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, sesi untuk pertanyaannya keempat ini sudah kita selesaikan, dan kita akan masuk pada sesi yang tidak kalah serunya, sesi yang kelima, di mana kedua pasangan calon akan saling bertanya nanti, kemudian menjawab dan menanggapi lagi. Masing-masing akan kita berikan satu kesempatan untuk bertanya. Namun sebelum kita masuk pada sesi yang kelima, kita ikuti jeda iklan berikut ini. Kontestasi demokrasi Kabupaten Pasaman sudah semakin dekat. Coblos pada salah satu nomor urut atau foto atau nama pasangan calon sesuai dengan hati nurani Anda. Kenali calon bupati dan wakil bupati dan tentukan pilihan Anda. Buktikan rasa cinta kita terhadap Pasaman dengan hadir di TPS 9 Desember 2015. Perhatikan surat suara, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman siap mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Penyelenggara berintegritas, pemilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas. Dipersembahkan oleh Ketentuan surat suara sah dan tidak sah. Surat suara sah jika hasil coblos ada pada kolom nomor pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom foto pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom nama pasangan calon. Hasil coblos keluar dari kotak segi 4, tetapi masih bisa dipahami hasil coblosan untuk pasangan calon yang mana. Ada 2 atau lebih hasil coblos, tetapi masih pada satu pasangan calon.
terdapat 2 atau lebih hasil coblos, tetapi hanya kena 1 pasangan calon. Sedangkan surat suara tidak sah jika lebih dari 1 pasangan calon, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak nomor atau foto atau nama, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak dan tidak bisa dipahami hasil coblos untuk pasangan yang mana, maka suara tidak sah. Dalam surat suara terdapat coretan atau gambar atau tulisan lain selain tulisan identitas TPS yang diisikan ketua KPPS, maka suara tidak sah. Tidak ada hasil coblos sama sekali, maka suara tidak sah. Ini dipersembahkan oleh Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada sesi yang kelima ini merupakan sesi yang cukup seru nantinya dan mungkin ditunggu-tunggu oleh para konstituen dan masyarakat, di mana masing-masing pasangan akan bertanya satu dengan yang lainnya. Dan untuk ini sesuai dengan urutan kita akan mulai memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya akan jelaskan mekanismenya dulu, ya. Kesempatan Bapak bertanya saya kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Kemudian pasangan calon yang lain akan menjawab, saya beri waktu 2 menit. Sesudah itu pasangan yang bertanya akan diberikan kesempatan menanggapi kembali 1 menit. Kira-kira begitu, ya. Baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan bertanya kepada calon nomor urut 1, waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Langsung saja saudara pasangan calon nomor urut 2 tadi menjelaskan kalau terpilih kembali jadi Bupati Pasaman, mengatakan bahwa akan membuat dinas perkebunan tersendiri, perikanan tersendiri, peternakan tersendiri. Pernah tidak terpikir oleh calon Bupati nomor urut 2 bahwa ini akan berdampak kepada pembiayaan yang begitu besar, sedangkan kita ketahui kabupaten kita, Kabupaten Pasaman ini dengan segala keterbatasan anggaran yang ada. Ini bagaimana? Mohon jawabannya. Baik, waktu bertanya nampaknya sudah diakhiri sebelum waktunya. Dan kepada Bapak pasangan nomor urut 2 kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 1. Waktunya 2 menit untuk menjawab mulai dari sekarang. Oh, terima kasih. Pertanyaan yang diberikan oleh saudara calon nomor 1, kami sangat maklum. Saya pengalaman jadi Bupati Pasaman 2005-2010. Dengan APBD kita, waktu itu saya masih ingat, 350 miliar. Pada saat itu, ada Kepala Dinas Perkebunan, ada Kepala Dinas Peternakan, ada Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Pasaman. Insya Allah ketiga daripada dinas ini berjalan dengan baik, berhasil, bahkan mendapat piala-piala kita daripada hasil yang kita bina 3 dinas ini. Sekarang kalau boleh saya bertanya waktu itu kepada kawan-kawan, kenapa
dinas ini dihapuskan, dijadikan menjadi dinas pertanian? Saya tanya. Kata mereka yang saya dengar jawabannya, itu sudah ketentuan peraturan bupati atau perda yang diberikan oleh pemerintah daerah bersama-sama DPRD. Oleh karena itu, kita sudah daerah otonom. Kita sudah daerah bebas menentukan. Oleh karena itu, membuat ini kembali untuk 2015-2020, insya Allah satu hari Bupati mengusulkan ke DPR, insya Allah itu akan jadi. Tidak ada masalah. Karena itu semuanya adalah menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Saya tidak habis pikir alasannya dengan pengurangan atau penghematan, padahal hasil DP itu, ya, terima kasih. Waktu Bapak sudah habis, Pak. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali jawaban tadi. Waktu Bapak, saya berikan 1 menit. Baik. 1 menit mulai dari ya. Baik, Sekarang silakan. terima kasih. Sebenarnya bukan hanya semata soal efisiensi anggaran, tapi lebih daripada itu, kita ketahui bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang ramping, kaya fungsi. Dan terbukti dengan struktur pemerintahan yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, ini bisa mengangkat kinerja pemerintahan. Yang dulunya pada peringkat 332, sekarang Pasaman berada pada peringkat 3 secara nasional. Ini bukti bahwa ukuran besar atau kurusnya struktur organisasi pemerintahan bukanlah ukuran. Jadi kalau bisa kita laksanakan secara efisien, kenapa tidak? Ini yang kedua. Kemudian yang berkaitan dengan masalah pertanian yang ingin dimekarkan tadi, kita ketahui berapa tahun terakhir Pasaman berhasil ya untuk swasembada pangan, melampaui target nasional 5%. Terakhir 2014 kemarin diterima oleh Pak Sekda kalau tidak salah. Ya, Pasaman tetap swasembada pangan, artinya di atas target nasional 5%. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menggemukkan struktur organisasi ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kesempatan untuk bertanya yang kita berikan kepada calon nomor urut 1 sudah selesai. Dan berikut kita akan memberikan juga waktu yang sama dan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 1 dari pasangan nomor urut 2. Baik, Bapak Yusuf Lubis dan Pak Atos, kepada Bapak diberikan waktu bertanya 1 menit seperti yang diberikan kepada pasangan nomor urut 1 juga. Dan untuk itu waktu bertanya 60 detik atau 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kepada saudara calon nomor 1 calon Bupati Pasaman. Yang pertama pertanyaan saya, kalau dulu Pasaman di bidang pendidikan keagamaan, kan ini pendidikan. Dulu pendidikan keagamaan di Pasaman dinilai se-Indonesia waktu tahun 2007. Kabupaten Pasaman pendidikan keagamaan se-Indonesia nomor 9 di Indonesia. Pendidikan keagamaan. Sekarang saya mau tanya, nomor berapa kita sekarang di bidang pendidikan keagamaan di Kabupaten Pasaman? Dulu pendidikan kita beasiswa ke luar negeri malahan. Ada ke Arab Saudi, ada ke Mesir, ada 6 orang. Tetapi setelah kita berhenti, semuanya kembali karena tidak ada beasiswa lagi dari pemerintah daerah. Untuk bertanya, dan pertanyaan Bapak tentu akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1. Untuk menjawab ini seperti yang tadi juga Bapak diberi waktu untuk menjawab 2 menit. Dan untuk itu kita lihat nanti time kita, bahwa kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini saya berikan 2 menit. Dipersilakan dari sekarang. Baik, sebenarnya pendidikan keagamaan itu tidak pernah dilakukan penilaian. Setahu saya pendidikan keagamaan itu tidak pernah dilakukan penilaian.
Yang pernah dilakukan penilaian itu adalah daerah atau kabupaten kota yang memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan beragama. Itu yang benar. Ini saya koreksi calon nomor 1. Kemudian perlu saya tambahkan, sebenarnya lah apa yang diraih pada 2007 yang lalu itu adalah akumulasi dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dipimpin oleh Abang Dabarudin, saya selaku Wakil Bupati Pasaman. Antara lain adalah melahirkan peraturan daerah tentang wajib bisa baca tulis Al-Quran, berpakaian muslim dan muslimah. Ya, diikuti oleh Kota Padang waktu itu, sesudah itu Bapak Fauzi Bahar kalau saya tidak salah. Itu lahir di Kabupaten Pasaman. Ya. Kemudian adalah membuat man unggul pada waktu itu. Ada SMA unggul, kita buat man unggul. Ya, ada man unggul kita. Jadi inilah cikal bakal. Kemudian ada TPA, kita hidupkan TPA, MDA, ya, kita biaya guru TPA dan MDA. Berdasarkan indikator-indikator inilah yang akhirnya membawa Kabupaten Pasaman pada 2007 sebagai 10 kabupaten ya kota yang memberikan perhatian yang besar bagi kehidupan beragama yang ada. Itulah barangkali jawaban dari apa yang disampaikan. Mungkin ditambahkan oleh Wakil Bupati. Ya, waktu masih 20 detik, silakan. Kemudian apa yang dikatakan kakanda saya tadi, bahwasanya beasiswa untuk Mesir sampai sekarang kami informasikan masih ada dan terus kami tambah, terus terang itu. Itu aja jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan pasangan nomor urut 1. Kembali kita berikan nanti waktu, walaupun waktu masih ada, tetapi jawaban sudah diberikan atas pertanyaan dari pasangan nomor urut 2. Berikut kita berikan juga kesempatan untuk menanggapi kembali dari jawaban yang sudah disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Kepada pasangan nomor urut 2 kita berikan menanggapi kembali waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih moderator. Kami sebetulnya berbicara dengan data dan fakta. Ini adalah buku karangan dari Pasaman. Mungkin peningkatan ekonomi keagamaan ini kita sangat sedih sekali. Banyaknya sekolah murid dan guru lokal pada madrasah aliyah itu halaman 134, Tigo Nagari kosong semua, tidak ada sekolah madrasahnya. Simpang Alahan Mati kosong, ini kosong. Ini saya berbicara fakta. Bagaimana ini Pasaman mau maju? Terima kasih. Lanjut Pak. Masih ada tambahan waktu 20. Terima kasih. Kalau 2007 dinyatakan kita tidak mendapat predikat 9 di Indonesia, sekarang kita ke kantor Bupati, datang ke sana, kita lihat ada piala kita setinggi 2 meter Pak. Mudah-mudahan masih ada di sana sampai hari ini. Kemudian beasiswa sekolah unggul, man unggul, dulu Pemda bayar 100%, sekarang waktu orang Bapak tua sudah menanggung habis. separuh. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih atas tanggapan. Tunggu dulu Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kedua pertanyaan dan tanggapan dari kedua pasangan calon. Saya mohon hadirin untuk mengikuti aturan main yang sudah disampaikan oleh MC tadi. Baik, sesudah ini akan ada sesi yang terakhir, sesi yang ke-6. Ya. Namun sebelum kita masuk pada sesi yang ke-6 ini, sebagaimana biasa, kalau kita lihat nampak sudah semakin panas dan sampai pada puncaknya. Tetapi walaupun suasana panas, hari panas, hati tetap tenang. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, para kandidat, untuk menghangatkan suasana, kita perserahkan kepada MC kita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan kepada kedua pasangan calon, persilakan untuk duduk kembali. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kedua, maksud saya para pendukung kedua pasangan calon, memang sangat terasa sekali semangatnya di sini ya, karena debat ini semakin hangat. Tapi mohon sekali lagi kerjasamanya untuk tidak ya berteriak jika tidak diminta untuk bertepuk tangan, dan apalagi di saat kedua pasangan calon sedang menyampaikan program-program mereka. Ya, sekali lagi mohon kerjasamanya untuk kedua pendukung. Tadi saya dengar suaranya sangat bersemangat sekali.
saya masih ingin, apakah memang masih bersemangat atau tidak? Masih semangat. Oke, saya ingin dengar suaranya ya. Saya ingin mendengar suara para pendukung kalau memang masih bersemangat. Para pendukung nomor urut 1 suaranya mana? Wow. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada para pendukung nomor urut 2. Suaranya mana? Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Baik, itu teriakan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita mulai ke debat berikutnya. Baik, hadirin dan pendengar yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Kontestasi demokrasi Kabupaten Pasaman sudah semakin dekat. Coblos pada salah satu nomor urut atau foto atau nama pasangan calon sesuai dengan hati nurani Anda. Kenali calon bupati dan wakil bupati dan tentukan pilihan Anda. Buktikan rasa cinta kita terhadap Pasaman dengan hadir di TPS 9 Desember 2015. Perhatikan surat suara, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman siap mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Penyelenggara berintegritas, pemilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas. Dipersembahkan oleh Ketentuan surat suara sah dan tidak sah. Surat suara sah jika hasil coblos ada pada kolom nomor pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom foto pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom nama pasangan calon. Hasil coblos keluar dari kotak segi 4, tetapi masih bisa dipahami hasil coblosan untuk pasangan calon yang mana. Ada 2 atau lebih hasil coblos, tetapi masih pada satu pasangan calon. Terdapat 2 atau lebih hasil coblos, tetapi hanya kena satu pasangan calon. Sedangkan surat suara tidak sah jika lebih dari satu pasangan calon, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak nomor atau foto atau nama, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak dan tidak bisa dipahami hasil coblos untuk pasangan yang mana, maka suara tidak sah. Dalam surat suara terdapat coretan atau gambar atau tulisan lain selain tulisan identitas TPS yang diisikan Ketua KPPS, maka suara tidak sah. Tidak ada hasil coblos sama sekali, maka suara tidak sah. Ini dipersembahkan oleh Masih dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasaman 2015. Bapak dan Ibu hadirin yang dihormati, kita akan masuk pada sesi yang ke-6, sesi yang terakhir daripada debat ini, di mana aturan main daripada sesi yang terakhir ini masing-masing pasangan calon
akan mengungkapkan closing statement. Bahasa kitanya kampanye, kira-kira seperti itu. Ya, diberikan waktu masing-masing 1,5 menit. 1,5 menit untuk masing-masing calon menyampaikan kepada masyarakat tentang pilihlah saya karena saya adalah yang terbaik. Kira-kira begitu. Baik, untuk sesi yang ke-6 ini kita akan mulai dengan pasangan nomor urut 1. Tadi di sesi yang ke-5 kita mulai dari pasangan nomor urut 2. Baik, kepada pasangan nomor urut 1, Bapak Beni dan Bapak Daniel dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Bapak 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak hadirin sekalian yang kami hormati. Sebenarnya sebelum kami menyampaikan kenapa rakyat Pasaman harus memilih Beni Utama dan Daniel, tentu kita harus melihat fakta. Ternyata 5 tahun terakhir Kabupaten Pasaman secara perlahan tapi pasti mampu ya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi secara nasional. Itu terbukti Kabupaten Pasaman berhasil menyusun dokumen perencanaan terbaik 1 tingkat nasional. Kedua, Pasaman berturut-turut 2 kali tercatat sebagai 10 kabupaten terbaik atau 10 kabupaten yang berkinerja sangat tinggi. Itu membuktikan Pasaman telah berada pada jalur dan trek yang benar. Dan Bupati Pasaman Beni Utama dinobatkan pula sebagai 10 bupati terbaik di Indonesia dan dianugerahi bintang Satya Lencana oleh Presiden RI. Kemudian di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pasaman juga berhasil 2 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang sebelum ini belum pernah diraih oleh Kabupaten Pasaman. Keempat, di bidang pelayanan publik, Pasaman juga berhasil menduduki peringkat 1 tingkat Sumatera Barat. Barangkali bagi masyarakat Pasaman tidak ada pilihan lain ya kecuali memilih pasangan Beni Utama Daniel, dan insya Allah kami bisa membawa Pasaman untuk lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Sudah kita dengarkan closing statement dari calon pasangan nomor urut 1. Berikut waktu yang sama dan kesempatan yang sama kita berikan juga pada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu yang sama 1,5 menit, kita persilakan kepada Bapak calon nomor urut 2 1,5 menit dari sekarang. Silakan. Ya Allah, di hadapan seluruh rakyat Pasaman hari ini, saat ini, saya dengan Atos Pratama berjanji menyampaikan permohonan harapan supaya kita bersama-sama tahun 2015-2020 ini. Adapun alasan saya adalah yang pertama, kalau kami jadi Bupati Pasaman yang akan datang, insya Allah mengenai soal agama, MTQ Sumatera Barat yang dulu kita juara 3 umum, sekarang kita juara 13 di Sumatera Barat. Kita perbaiki kembali. Mengenai pendidikan Bapak dan Ibu, pendidikan ini akan maju kalau guru-guru pendidiknya betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana mau melaksanakan tugas dengan baik kalau honor daerahnya, sertifikasinya tidak diberikan lagi? Insya Allah kalau saya jadi bupati dengan Pak Atos, tahun pertama adalah rencana kita akan membuat kembali tunjangan daerah bagi seluruh guru yang ada di Kabupaten Pasaman. Mengenai dinas, instansi di pemerintah daerah, insya Allah bulan pertama Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan kita akan baik kembali. Waktu Bapak sudah habis. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang teramat besar atas kesetiaan Bapak-bapak berdua untuk mengikuti
debat kita selama 6 sesi ini. Dan di dalam putaran yang pertama ini tentu ada putaran kedua nanti. Kalau saya tidak salah tanggal 14 November nanti kita akan melaksanakan putaran kedua. Oleh karena itu, saya sebagai moderator mohon undur diri, dan sebelum saya sampaikan, saya berikan kepada MC, izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk kita semua. Kalam karih baju rang sunua, dijai usah disudahkan. Bau kakinci malah dahulu. Lama manih usah dilulu, baik dan usah diluahkan. Bau berpikir malah dahulu. Saya sebagai moderator mohon diri, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator dan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2015. Sekali lagi tepuk tangannya meriah untuk kedua pasangan calon. Ya, pemilih cerdas akan memilih pasangan calon yang berkualitas, dan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan-pemaparan yang sangat jelas sekali bagaimana Pasaman akan dibawa oleh kedua pasangan calon untuk 5 tahun ke depan. Dan dengan demikian selesai sudah debat publik kita sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan meminta kepada pasangan calon untuk berdiri kembali, dan Bapak moderator juga, karena kami ingin meminta foto bersama dengan para undangan kami. Ya, kepada Pak Anwasli persilakan juga untuk ikut bergabung. Iya. Ya, Pak Anwasli. Ya, Pak Anwasli beserta semua